semua rekan-rekan kelas Erda. Jadi hari ini kita bakal lanjutin modul yang kemarin. Tapi sepertinya karena kemarin ada miskom juga dan beberapa teman-teman itu ada yang lagi di luar ketika pengerjaan praktikum. Jadi gue coba buat dari awal lagi. Nanti kalian bisa latihan dengan bahan latihan untuk model builder. Jadi yang pertama itu sesuai dengan modul praktikum kemarin tentang model builder, jadi kita bakal buat satu model yang akan lebih memudahkan kita ketika membuat skenario run up. Dimana skenario run up yang akan kita pakai adalah berdasarkan Permen PU nomor 6 tahun 2009 tersebut. Jadi terdapat 6 skenario run up, 6 peta untuk halos, dan 6 peta untuk inundasinya. Sebenarnya bukan inundasi yang dimaksud itu bukan lebih ke ketinggian genangannya ya, tapi lebih kayak jarak genangannya, jarak terjauhnya nanti berapa dan yang terdampak itu bakal berapa dari tabulator ya. Jadi yang pertama itu yang perlu kalian lakukan itu adalah ngedrag semua si bahan praktikum Nah, jadi terdapat beberapa variabel yang akan kita gunakan untuk bahan praktikum kali ini, termasuk yang halus itu dari DEM, koefisien permukaan atau roughness maning, selalu terdapat garis pantai seperti itu. Ini silahkan di drag dulu, di drag semua, biarpun data DEM-nya kepotong ya. Nih, kepotong. Jadi, it's okay, nggak apa-apa. Karena nanti yang fokus kita itu adalah daerah pesisir yang ini. Lalu terdapat garis pantai, bagian kecamatan, dan ada tutupan lahan. Nah, untuk tutupan lahan ini sendiri itu kan bisa kerjakan terlebih dahulu sebelum membuat di model, atau membuat model terlebih dahulu boleh. Asing kalian. Lalu di bagian tutupan lahan yang ini, kayak bagian tutupan lahan yang ini tuh kan kemarin udah ada pembuatan koefisiennya berdasarkan si Berryman Calvin. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dari modul yang sudah dibuat. Di modul itu sudah tersedia koefisien roughness maning dari si Berryman yang juga dimodifikasi oleh Perka BNPB 2018. Bisa disesuaikan. Lalu lanjut, mungkin sekarang karena udah ada koefisiennya, kita mulai ke model yang bakal kita gunakan. Yang pertama itu kalian buat modelnya dulu. Di bagian folder bahan praktikum kalian, atau buat folder baru juga boleh, kalian bisa klik kanan, new, lalu toolbox, kalian bisa rename. Di bagian tbx yang udah dibuat, kalian klik kanan lagi, new, terus buat model. Bisa di rename juga, model builder seperti ini. Jadi ketika kita sudah membuat model, untuk membukanya kembali, untuk membukanya kembali, kalian klik sekali, lalu klik kanan, jangan langsung open, karena dia nanti belum ada variabel yang kita kasih di bagian kanvasnya, tapi kalian ke edit. Nah, ketika kanvasnya sudah muncul seperti ini, kita akan mengerjakan yang pertama itu adalah menginputkan variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama itu untuk halus itu kita bakal mulai dari DEM-nya dulu. Di bagian layer kalian ini, di bagian DEM, kalian drag aja. Lalu setelah itu ini akan menjadi salah satu variabel untuk perhitungan halus hingga ke fusi membership-nya. Setelah itu
Kalau dari modul itu kita bakal ngubah si slope si dem ini menjadi bentuk degree. Kita akan menggunakan uh, spatial analyze, lalu ke surface, lalu slope. Toolsnya kalian drag aja, terus disesuaikan. Lalu bagian di sini, di atas ini, iconnya bisa kalian klik yang bagian connect. Kalian connect yang dari data dem hingga ke slope. Lalu input sebagai raster. Sebentar. Nah, kalau si datanya itu sudah ke connect hingga jadi inputan untuk data slope kita, maka dia akan berubah warna gitu. Karena kalau kita drag biasa kan dia jadi biasanya putih ya. Nah, dia akan jadi berubah warna ketika si data inputannya sudah masuk dan akan berubah yang ketika proses datanya adalah benar. Kita cek lagi, kita bisa open untuk prosesnya, bisa dilihat jadi menjadi degree. Untuk mengatur penyimpanan kalian bisa klik output raster di bagian ini, lalu ini bisa menggunakan folder lama. Di sini kalian bisa kasih nama slope dan detektif, lalu save, klik OK. Nah, setelah itu kita bakal disuruh ngubah dari bentuk degree yang ada ini menjadi bentuk radian, karena Alice hanya mampu membaca bentuk radian. Nah, ketika kita akan mengubah dia menjadi bentuk radian, kita membutuhkan yang namanya raster calculator, yang bisa kalian lihat dari tools yang spatial analysis tools hingga ke map algebra, lalu raster calculatornya kalian drag. Setelah itu bagi raster calculator yang ini kalian klik kanan, open. Nah, untuk mempermudah praktikum ini kita bisa kopas-kopas aja dulu untuk formulanya. Tapi kan lebih baik ketika kalian mengerti kenapa harus dijadikan radian dan konstanta 0,0175 ini dari mana. Kalian bisa belajar dari modul itu juga. Di modul itu juga dikasih tahu kalau konstanta ini berasal dari 1 derajat bagi 180. Sengot gue gitu. Nah, jadi setelah itu yang tadi kita ngehapus kan di sini gue nge-copy kan yang dari yang pertama itu gue copy yang dari sini, terus variabel yang dimasukin itu beda gitu penamaannya yang dari yang kita gunakan. Di sini kan gue punyanya slope dem .tip itu kan, nah di sini dem slope 1 gitu. Jadi kita bisa delete dulu yang bagian nama variabel yang bakal kita masukin, lalu kita ganti dengan variabel yang kita punya sesuai penamaan di sini. Dem karya penggawa ini adalah variabel yang pertama sebelum diubah. Lalu di sini kita bakal diminta masukin variabel yang sudah bentuk degree yang ini. Lalu untuk output rasternya kalian bisa kasih nama radian.tif. Terus kalian klik save, lalu di bagian ini klik OK. Nah, setelah kita membuat bentuk radian seperti ini, kita akan membuat sesuai dengan rumus Halos. Yang pertama itu kita mengkalkulasi si slope di mesin S ini dulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian mau lihat sebenarnya bisa aja kita langsung satu model, bukan satu model sih, lebih kayak satu analisis di bagian raster kalkulator. Tapi kenapa di sini tidak ada rumusnya? Harusnya ada. Sebentar.
Nah, di bagian yang ini, sekarang itu maksud gue kita bakal ngerjain yang 5 dikali sin S ini dulu. Sebenarnya bisa aja untuk kita masukkan dalam satu raster kalkulator sesuai dengan ini, tapi gak apa-apa, kita satu-satuin dulu. Kita ngerjain satu-satu dulu. Kita buat jadi 2 kelompok, 5 sin S, dan nanti untuk selanjutnya. Nah, yang bagian raster kalkulator kalian drag lagi. Setelah itu, kalian buka yang bagian raster kalkulator. Lalu kalian kalikan 5 dikali, kalian bisa tik 5 dikali sin itu kalian bisa lihat di kolom yang ini. Sin S dikali dari radian tadi yang sudah kita ubah. Nah, untuk penamaannya kalian bisa kasih nama 5 sin S. Titik tip. Save aja, lalu diklik OK. Nah, setelah itu ini bisa kalian rapihkan. Setelah itu kita bakal melakukan conversion tool untuk yang tutupan lahan kita, karena tutupan lahan kita kan bentuknya SHP ya. Nah, untuk bahan latihan itu sangat gue buatnya tidak ada coefficient Berryman di fieldnya. Nanti kalian bisa buat terlebih dahulu sebelum pembuatan model, karena ini sudah ada, itu bisa di skip aja. Lalu si tutupan lahannya kita drag, lalu kita ke Art Toolbox, kita cari conversion tool. Conversion tool, lalu to raster aja. Polygon to raster, kita drag untuk toolsnya, lalu ini bisa dikonekin di sini. Put feature, ini bisa di open dulu. Ini mau di kasih nama dulu untuk raster div, save statusnya oke. Lalu di bagian ini si pemprosesannya ini di bagian conversionnya ini make variable, kalian bisa klik sekali, klik kanan, make variable from parameter value field. Nah, di bagian value field apa aja sini aja, bagian value field kalian open. Nah, untuk value fieldnya itu kalian pilih yang Berryman, diklik OK aja. Nah, setelah itu kita langsung ke rumus Halos. Nah, setelah itu kita ke rumus Halos dengan menggunakan map algebra tadi juga. Ya, map algebra, raster kalkulator. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan rumus yang Halos tadi. Kita bisa pas aja dulu. Nah, ini di sini yang pertama kita disuruh masukin dem awal dulu yang sebagai data inputan. Yang lama kita bisa delete dulu. Nah, terus di sini kita buat random dulu. Oke. Kita ini dulu, atur dulu untuk ini kita Ctrl X dulu. Ini ditutup dulu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian Halos, kita buat parameternya dulu. Parameter untuk pengskenarioan si run up-nya. Kita dari terus yang di atas, terus menu yang di atas, terus insert, create variable. Lalu di bagian create variable kita cari double. Kita klik OK. Nah, di bagian ini kita bisa ganti namanya, rename dulu dengan nama run up. Kita OK, lalu kita klik
sekali, lalu klik kanan, terus model parameter. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian raster calculator yang tadi, klik open lagi, lalu ini bisa kita kontrol V lagi yang tadi. Kalau udah hilang dari atau lupa kontrol copy, kalian bisa dari modul tinggal copy aja. Nah, ini sesuaikan. Yang pertama itu adalah dem karya penggawa. Itu nih variabel pertama yang kita masukin tadi sebelum kita olah. Lalu di sini adalah si parameter runUp kita. Nah, kita bisa hapus bagian floatnya. Setelah itu power ini adalah pangkat. Jadi 167 dikali pangkat n kuadrat. Power itu adalah si pangkatnya. Sesuai dengan rumus yang ini tadi. Ini n itu adalah koefisien Manningsnya. Lalu yang dimana hal ini di dalam praktikum ini, video ini, gua itu kasih nama dia tuplah raster. Nah, setelah itu, setelah 167 dikali power tuplah raster, ini dikasih koma 2 ini karena kita mau tuplahnya itu pangkat 2 gitu. Tuplah pangkat 2 dibagi power lagi, berarti perpangkatan lagi. Pangkat dari si parameter runupnya, kita ganti yang lama jadi yang baru yang ada di sesuai dengan di video ini. Nah, setelah itu kita bisa hapus floatnya. Dan jangan lupa kita mau pangkat berapa, kita pangkatin dia dengan 0,333. 1 bagi 3. Nah, lalu di sini kita tambahkan dengan hasil 5 sin tadi. Nih. Yang lama kita hapus, ditambahkan hasil 5 sin. Nah, yang ini terus dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 8,3 sesuai Celsius dari dam itu tadi. Lalu bagian output raster kita bisa tinggal ganti namanya dengan halos underscore, terus kita ngetik persen runUp. Nah, kenapa seperti ini? Agar ketika kita mengubah si model parameter runUp-nya tadi, yang ada tulisan P itu, ketika kita mengubah dia jadi skenario 8, di output penyimpanan juga dia bakal halos underscore 8. Ketika kita ubah 16 jadi halos underscore 16. Jadi kita nggak usah capek-capek nge-rename lagi, ubah jadi 16, ubah jadi 8, 4, dan yang lain sebagainya. Jadi ini menurut gue perlu, terus di save aja. Setelah itu diklik OK. Nah, dia nanti bakal jadi seperti ini. Ini bisa dibenerin dulu biar enggak sakit mata. Ini pun. Nah, lalu ketika kita mau nge-run, dia bakal belum bisa di-run dulu karena si P-nya ini kosong gitu. Coba kita masukin P-nya itu, si runUp-nya ini, klik kanan, open, buat dia jadi 4, klik OK. Dia jadi berubah seperti ini, terus coba kita run untuk semua halos dari 6 skenario itu. Nah, kalau di beberapa model ini berubah jadi warna merah, nah itu berarti ada yang fail. Kalau dia semua berubah yang seperti ini, ada bayangannya, semuanya berjalan dengan oke. Nah, setelah itu coba kita lihat ya. Di sini kan yang hijau itu kan biasanya hasil kan. Dan biasanya sih di model builder ini dia yang hijau itu adalah hasil, dan yang kotak seperti ini adalah kotak orange seperti ini adalah pemrosesannya. Nah, kalian bisa klik aja langsung di bagian hasilnya itu adalah add to display. Nah, ketika kita add to display, dia bakal muncul di table of content kita, bagian layar. Ini nah, kecamatan
Nah, seperti kata gue tadi, ketika kita buat di output rasternya adalah hellos underscore persen run up persennya, dia bakal ngubah jadi hellos 4 gitu. Misal di run up-nya ini kita ubah lagi nih. Kita open, terus kita ubah dia jadi 16. Terus kita klik OK. Nah, yang di bagian ini tadi kita unchecklist dulu itu display-nya. Lalu bagian ini kita run. Nah, dia berhasil lagi karena udah berubah yang lalu itu display. Nah, dia jadinya tinggal hellos 16 gitu. Lalu kita bisa ngelihat perbedaannya. Nah, kalau dari hellos ini sendiri, dia itu berbicara tentang ketinggian daripada si run up yang habis. Bukan habis, apa namanya? Gimana ya? Yang hilang. Ketinggian run up yang hilang per 1 meter. Setiap 1 meternya. Jadi kalau semisal di suatu wilayah, misal di bagian ini ada nggak ya sungai? Nah, ini nih. Ini biasanya yang panjang gini sungai nih. Nah, semisal di wilayah ini kan ada sungai tuh. Jadi penjalaran si air tsunami-nya itu, dia tuh bakal lebih cepat ketika dia melewati sungai-sungai seperti ini. Karena si sungai ini menjadi salah satu channelization si air itu masuk. Gitu. Selain dari ketinggian juga ada dari coefficient Mannings-nya. Kalau kalian lihat juga di modul, ketika dia jadi badan air, dia kekasaran permukaannya itu lebih kecil daripada yang lainnya. Dia di 0,007. Jadi artinya semakin kecil koefisien kekasaran permukaannya, maka si air tsunami itu lebih gampang untuk masuk gitu. Jadi dia tidak mudah kehilangan ketinggian tsunami-nya. Itulah intinya. Nah, ketika kita sudah buat si halos, ini ya, silakan kalian sesuaikan dengan modul. Di modul itu terdapat 6 skenario yang akan digunakan. Mulai dari 0,5, 1, 2, 4, 8, dan juga 16. Kalian tinggal ganti aja di bagian run up-nya ini. Kalian tinggal buat di sini adalah 0, misal 2. Terus klik OK. Di bagian hasil ini kalian centang dulu si add to display-nya, lalu di bagian raster collector-nya kalian run lagi. Nah, nanti dia bakal muncul lagi, silahkan di add to display lagi, lakukan hal yang sama untuk skenario sebelumnya. Jadi, karena gue udah buat 3, berarti gue kurang 3 lagi nih. Gitu. Jadi, kan cukup ubah di bagian run up ini aja, ubah semuanya, lalu add to display, ya, lalu buat bentuk layout peta. Nah, apakah sudah selesai di bagian ini? Tentu saja tidak. Kita akan melanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu adalah cost distance. Nah, cost distance ini kita bakal ngukur jarak terjauh atau jarak maksimal dari si genangan tersebut. Kenapa cuma ngukur jarak? Karena dari Ardisin sendiri tuh belum, setahu gue ya, sejauh ini tuh masih belum ada yang 2 dimensi yang juga ngukur si ketinggian inundasinya. Dia cuma jarak aja, karena kalau ketinggian inundasinya kalian bisa coba pakai Comcode, Delphi, dan juga yang lainnya yang lebih mutakhir. Nah, karena ini bersifat 1 dimensi aja, cuma ngukur si jaraknya saja, mungkin kita bisa lanjut aja ke cost distance-nya. Nah, ketika kita berbicara tentang cost distance, itu gimana ya bilangnya? Tadi baru belajar. Dia ada di spatial analysis juga, tapi di bagian distance. Nah, terus di situ ada cost distance. Kalian drag aja.
Nah, coba dibuka dulu, gue udah lupa ini isinya apa. Oke. Si garis pantainya juga jangan lupa dimasukin untuk cost distance-nya kita. Ini garis pantai yang bagian kecamatan. Oh. Sebentar, jelek. Nah, salah. Nah, coba gue lupa dari sini. Oh, oke. Nah, di bagian yang ini itu uh, di bagian input raster atas paling ini input rasternya itu kita masukin yang garis pantai. Nah, lalu di bagian ini si halusnya itu kita masukin ke bagian cost distance jadi input cost rasternya. Nah, setelah itu coba ya, ini juga jadi bahan interpretasi kalian di peta. Soalnya di latihan kan kalian disuruh interpretasikan juga nggak sih? Atau cara ngebacanya itu gimana? Nah, nih, panjang bener. Nah, bagian yang ini kita run dulu. Ini halus yang kedua tadi ya. Bentar, ini kita ganti dulu biar lebih kelihatan ya. Di run up-nya ini kita ganti dia jadi 16, jangan 2. Tadi untuk cost distance-nya kita tetap pakai 2 karena dia ngikut run up di ini kan tadi 2. Nah, ketika kita ganti lagi di bagian 16, dia bakal nambah lagi tuh. Yang 2 tadi jadi 16, terus cost distance-nya juga 16. Yang harus 16-nya kita bisa itu display dulu. Nah, ini lalu yang cost distance-nya kita add to display lagi. Nah, seperti ini. Coba tahu gue dulu ya biar lebih kelihatan. Enggak, gini aja deh. Nah, ini di bagian cost distance itu dia itu masih bentuknya apa ya? Bentuknya terbalik dengan kondisi nyatanya. Gimana maksudnya? Nah, ketika kita melihat ini kan garis pantainya kan sepanjang ini nih. Maka wilayah yang paling terdampak itu adalah yang paling dekat dengan si garis pantai, which is yang ini nih. Orange lebih tua dikit. Nah, yang dua simbologi ini nih yang paling kayak terdampak gitu kan. Nah, tapi si cost distance dia itu ngebacanya terbalik gitu. Jadi wilayah yang paling terdampak itu di cost distance ini adalah yang merah-merah ini, merah ke ungu-unguan gitu. Jadi karena hal tersebut, karena dia ngebacanya terbalik, maka kita akan mengubah si cost distance ini dengan menggunakan apa? Kalau kalian pernah ingat di matematika, inverse, pembalikan suatu kondisi. Nah, jadi kita bakal ngebalikin si kondisi cost distance ini agar sesuai dengan lapangan, agar sesuai dengan fakta lapangan. Logikanya yang kita pakai lah kalau soal tsunami, yang paling terdampak itu adalah wilayah yang paling dekat dengan si area samudra atau pantainya. Nah, oleh karena itu kita bakal menggunakan
lab algebra raster calculator lagi. Kita drag aja. Setelah itu kita open. Lalu di sini kita masukin yang ini. Yang rumus untuk inverse. Biar nilainya itu terbalik dan sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini kita silakan ganti bagian cost distance-nya. Cost distance. Nih, cost distance. Oh ya, gue tadi lupa untuk penamaannya. Bentar, ini kita hapus dulu. Nah, untuk yang ini kalian bisa rename to cost distance 16 gitu. Itu. Nah, di bagian yang ini tadi kalian Ctrl V. Ini dihapus dulu. Masukin yang cost distance 16 tadi. Lalu yang ini juga. Nah, cost distance awal dikurang cost distance yang maksimum dikalikan minus 1 ditambah cost distance yang minimum. Wah, kocak. Ini minimumnya jangan dihapus semua. Ini kasih tambah. Terus di bagian ini masukin yang cost distance yang 16 yang minimum tadi. Nah, setelah itu untuk outputnya bisa kasih ini inverse 16 titik. Atau ini bisa nggak ya? Nanti. Nah, untuk yang ini tadi ada salah. Nah, jadi tidak boleh ada spasi ya. Tadi gue ada spasi. Tidak, kalau udah boleh titik-titik yang lainnya juga. Diklik OK aja. Lalu setelah itu coba kita fullin ya. Biar dia selesai semua dulu satu proses. Coba yang ini kita bagian ini kita open lagi. Kita ganti dia sama cost dis. Nah, setelah kita buat dia inverse, kita ke Fuji nggak sih? Nah, iya betul, kita ke Fuji. Nah, Fuji, ini mana kamu? Kita ke Fuji di analyze tools, spatial analyze tools juga tadi. Terus ke overlay, lalu kita ke Fuji membership, kita drag. Mana? Nah, si Fuji membership ini adalah fungsi keanggotaan di mana si Fuji ini nanti akan mengklasifikasikan setiap anggota di hasil inverse itu sesuai dengan pembagian dari Perka-BNPB nomor 12 tahun 2000 nomor 2 tahun 2012 tadi. Kita akan menggunakan kondisi if else. Kalian bisa klik kanan Fujinya, terus open.
Oh iya, dia memasukkan dulu. Oke. Dari yang hasil inverse, kalian input rasternya di bagian fuzzy membership. Setelah itu ke raster kalkulator lagi. Nah, setelah dia sudah masuk di fuzzy, dia bakal kita lakukan untuk pengklasifikasian di bagian raster kalkulator. Bagian raster kalkulator kita open, lalu kita kontrol V yang sudah kita copy tadi. Di sini kita masukkan hasil dari fuzzy. Daya fuzzy. Hasil dari fuzzy tadi kok di sini jadi inverse. Hasil dari fuzzy Nah, untuk fuzzy ini sendiri kalau kalian bisa baca ya, jika kondisi jika fuzzy-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,33, maka itu untuk kelas 1. Jika kondisi nggak ada F-nya tapi kondisi jika fuzzy membership-nya itu lebih dari 0,66, maka itu untuk dikasih klasifikasi 3. Dan yang lainnya itu adalah klasifikasi 2. Gitu cara baca untuk kondisional seperti ini. Sepertinya. Nah, kalian tinggal ubah namanya aja. Jadi, tadi udah fuzzy membership. Fuzzy aja lagi. Fuzzy inverse underscore persen run up persen detektif. Klik save, klik OK. Nah, setelah itu coba kita jalankan dulu. Kita run. Sebelum itu kita coba dulu tablet area. Di Spatial Knowledge Tools tadi masuk ke bagian zonal, terdapat tablet area. Kalian drag tablet area, lalu di bagian tablet area kalian konekin aja dari hasil fuzzy inverse ke sini tadi. Itu sebagai apa ya? Jadi zone sebentar. Nah, yang paling atas itu adalah batas desa. Bentar. Berarti bukan hasil dari fuzzy. Kalian ke layar lagi, ambil yang desa. Ini silakan. Setelah itu kita masukkan dia jadi zona datanya. Lalu dari tabulatornya tadi kita open lagi. Nah, untuk zona fieldnya itu adalah desa. Nah, input feature class-nya itu si fuzzy. Nah, si fuzzy inverse kita tadi itu. Fuzzy inverse kita tadi. Nah, untuk class field-nya harusnya value. Class field-nya Oke, sebentar. Masalah ini kita ke sini. Desa.
Coba kita kerjain aja dulu ini tablet. Notif, save, terus klik OK dulu. Kayaknya gak ada install di sini deh. Coba ya, kayaknya ini harus jalan-jalan semua dulu deh. Jalan-jalan, bukan maksudnya ini harus ada output chat tiap itu dulu. Coba kita run dulu. Untuk ini klik kanan, open lagi. Nah betul kan, harus ada value-nya dulu, harus di run dulu untuk tabletnya, lalu tabletnya kita run lagi. Oke, sudah sukses, ini kita delete. Nah coba ya, ini kan tadi untuk cost distance-nya kan. Nah berarti kita sudah selesai itu di bagian tahapan yang ini nih, cost distance yang ini. Tapi coba ketika dia di inverse kan hasilnya bagaimana? Kalian tinggal itu display aja. Dia hasilnya akan seperti ini untuk inverse-nya. Lalu hasil fusinya bagaimana? Kalian bisa itu display yang ini. Nah, kenapa tadi gue selalu cantumin yang persen run up persen itu biar ketika kita ngeran semuanya ini tuh secara otomatis gitu loh. Tadi kan inverse 16, nah itu inverse 16. Terus Fuji tadi kita kasih persen ini, persen run up persen. Nah, dia langsung masukin sesuai dengan si P-nya kita tadi gitu, berapapun tadi nilainya. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu. Nah, lalu ketika si Fuji ini udah selesai, dia kasih pengkelasan 2 dan 3 gitu. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ketika kita buat di raster kalkulator yang bagian ini, kita open lagi. Kondisi jika dia kurang dari atau sama dengan 0,33, nah itu pakai angka 1 gitu. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua dan ketiga itu adalah ketika dia lebih dari 0,66 untuk yang 3 dan kan bentar, ini gimana ya? Itu kondisi 1 lebih dari, oh ya, nggak dong. Aku terbalik ya tadi bacanya. Intinya itu yang 2 ini adalah yang paling tinggi gitu. Ntar.
Nah, otakku yang salah. Untuk pembacanya tadi benar, kurang dari apa namanya 0,33 itu adalah 1, lebih dari 0,66 itu adalah 3, dan jika tidak memenuhi keduanya itu bernilai 2. Maka berdasarkan dari si Fuji ini tadi, dia hanya terdapat 2 klasifikasi aja. Kalian bisa rename di sini juga atau di simbolnya juga bisa. Yang 2 ini adalah untuk klasifikasi yang sedang, which is itu 0,3334 sampai 0,666. Nah, di bagian 3 ini dia itu adalah tinggi, dia 0,6667 sampai 1,0. Nah, kalian bisa ke properties, kocak. Nah, dianya nanti jadi seperti ini, tapi sepertinya aku tidak yakin ini. Coba ketika kita ubah dia jadi 8. Nah, kalau sudah ini modelnya udah selesai. Yang di bagian tabulate kalian bisa itu display juga. Tabulate ini nanti dia bakal muncul untuk attribute table-nya. Modelnya kalian save dulu. Lakukan hal yang sama untuk setiap skenario. Bisa di close, bagian tabulate tadi bisa kalian open.